Sebelumnya pemirsa, seorang bayi berusia 1 bulan di Jember, Jawa Timur ditemukan tewas di dalam sumur. Kematian bayi ini pun menggegerkan warga dan viral di media sosial. Inilah suasana rumah pasangan Aris Mustafa dan Faridatul Nikmah di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Pasca bayi mereka ditemukan dalam sumur. Rumah orang tua bayi perempuan berusia 1 bulan bernama Khairul. Sementara kedua orang tua korban terpukul melihat anaknya ditemukan meninggal secara tak wajar. Bayi malang itu diketahui sudah 2 kali hilang. Yang pertama ditemukan di area selokan di depan rumah. Sementara kali kedua justru ditemukan tak bernyawa di dalam sumur rumahnya. 1 minggu yang lalu bayi tersebut pernah hilang, Pak, ya. Persis di selokan sini hilangnya, tapi diketemukan lagi, Pak. Pas tadi 2 jam yang lalu juga masyarakat dibingungkan dengan hilangnya bayi ini, Pak. Ternyata dicari-dicari bayi itu sudah meninggal, Pak. Tim Inafis dari Polres Jember kemudian diterjunkan untuk menggelar olah tempat kejadian perkara atas peristiwa janggal ini. Polisi kemudian membawa jasad bayi ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember untuk diotopsi. Namun pada saat itu belum diketemukan. Jam 13.00 kita mendapat informasi bahwa bayi sudah diketemukan dalam keadaan meninggal di dalam sumur. Saat ini polisi masih menggali keterangan dari sejumlah saksi termasuk orang tua bayi untuk memastikan penyebab kematian korban. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Bagaimana perkembangan penyelidikan polisi terkait kasus ini? Kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya. Selamat siang, Pak Komang. Selamat siang, Pak. Baik, Pak Komang, berdasarkan hasil keterangan dari ibu yang juga sudah ditahan oleh pihak kepolisian, apa alasan ibu ini tega menyakiti anaknya dan kabarnya tidak hanya 1 kali dilakukan? Iya, jadi menjelaskan kejadian yang terjadi di Ambulu berkaitan dengan ditemukannya bayi di dalam sumur dengan sudah meninggal. Jadi untuk penetapan tersangka sudah kita lakukan, yaitu ibu kandungnya kan, dengan alasan atau motif bahwa tersangka ini merasa kecewa dengan dirinya dan bayinya karena tidak bisa memberikan ASI. Karena memang ada gangguan sehingga diberikan susu formula sehingga tersangka atau ibu kandung korban merasa sering dibully atau dikata-katai oleh lingkungan berkaitan dengan tidak bisa menjadi ibu secara sempurna atau seutuhnya. Oke, Pak Komang, siapa saja yang membuli pelaku? Apakah dari pihak keluarga internal sendiri juga kerap melakukannya sehingga ini memicu sedikit gangguan mental dari si ibu? Iya, jadi kami masih melakukan pendalaman berkaitan dengan saksi-saksi pada saat kejadian dan juga mungkin ada informasi karena memang ada beberapa mungkin tekanan atau bully yang menyebabkan dia atau tersangka ini melakukan pembunuhan. Kita masih dalami saksi-saksinya, Mbak. Berarti si ibu ini dalam keadaan sadar melakukan tindakan yang sangat sadis kepada anaknya. Karena sebelumnya sempat beredar informasi dia beralasan anaknya diambil makhluk gaib. Iya. Jadi selama proses pemeriksaan, tersangka menyampaikan kronologi kejadiannya dengan jelas dan dengan runtut juga dengan urut. Ya, sehingga kami melihat bahwa dari aspek jasmani atau rohaninya sementara masih normal. Baik, berarti tidak ada pemeriksaan gangguan, maksud kami pemeriksaan kejiwaan untuk pelaku? Ya, tetap nanti akan kami wacanakan, akan kami pertimbangkan juga berkaitan dengan pemeriksaan secara mental, psikiater mungkin, ya, sehingga nanti bisa tergambar jelas bagaimana kondisi real.
Bapak, biasanya permasalahan ini juga dipicu bagaimana lingkungan dan juga support system mungkin dari pihak keluarga. Apakah selain sering dibully, tidak bisa memberikan ASI dari pihak keluarga sendiri, ada permasalahan lain mungkin seperti permasalahan ekonomi? Ya, kami masih dalami berkaitan dengan mungkin permasalahan internal seperti itu. Yang jelas untuk penyampaian dari tersangka melalui pemeriksaan memang karena kecewa. Cuma tetap kami akan dalami aspek-aspek penyebab-penyebab lainnya. Baik, Bapak, terakhir apa pasal yang disangkakan dan berapa ancaman hukumannya? Jadi untuk berkaitan dengan pasal kami terapkan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 77 ayat C dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara berkaitan dengan meninggalnya anak. Baik, maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih AKP Komang Yogi Arya atas informasinya. Selamat bertugas kembali.